Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, jumpa lagi teman-teman dengan saya di Avandi M Channel. Teman-teman, ini sudah hari ke berapa ya? Dari hari Rabu ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Udah 5 HST teman-teman ya, 5 HST. Ini Sweet Hami ya. Kalau ada yang nanya, kadang ada yang nanya ini, Sweet Hami belinya bibitnya di mana? Di LAN, Lentera Agropedia di Jogja itu tempatnya ya. Ini Sweet Hami teman-teman tuh. Ini kenapa kecil nih? Dia di sini kurang matahari teman-teman. Ini ya teman-teman, kalau ini kan masih kena, ini kalah matahari sama ini teman-teman ya. Ini segini tuh teman-teman ya. Ini Sweet Hami ya. Sweet Hami itu 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. 4 baris ya teman-teman tuh. Baris. Nah ini Sweet Emerald. Loh, apa bedanya Sweet Emerald sama Sweet Hami? Ya beda. Sweet Emerald. Nah ini kita harus lihat. Oh, basah dalamnya ya. Dalamnya basah teman-teman. Kelihatannya kering tapi dalamnya basah ya. Ini Sweet Emerald. Ya, ada yang sudah gede juga tuh teman-teman. Tapi kemarin katanya ada yang keriting ya. Ada keriting 2 ya. Ya mudah-mudahan aja. Nanti kita coba cari tahu kenapa keriting. Tapi mana yang keriting ya? Ada yang keriting. Nanti saya lihat-lihat lah. Saya baru pertama nih, habis tanam, baru kesini lagi teman-teman kemarin. Ya. Nah, kemudian sebelah ujung itu adalah Adinda. Ini Sweet Emerald. Tapi kok gini ya daunnya ya? Daunnya kok gini ya? Ada binatang kah? Daunnya gini. Ini Sweet Emerald masih. Nah ini Adinda. Tuh beda ya. Beda daunnya ya teman-teman tuh. Ini Adinda nih, Adinda. Adinda dari Tunas Agro. Adinda. Mudah-mudahan bagus ya. Tuh ya. Tuh. Ini Adinda ya teman-teman. Adinda. Warnanya kuning ya. Tapi dia basah. Ini kuning nih, agak kuning. Kita deketin. Takutnya buntu dia. Atau agak kurang ya airnya. Karena kita harus waspada gini teman-teman ya. Ini kenapa dia agak kuning ininya ya. Yang lainnya kan enggak ya. Ya. Tuh dia mau daun ke ininya kecil banget ya. Nanti kita coba tes dulu. Coba kita tes dulu ya, teman-teman. Ini kan sweet. Nah, ini bagus kan, Sweet Emerald. Sweet Emerald itu dari crops. Dari Malaysia. Ya, ini dari Malaysia. Ya, teman-teman. Crop Sweet Emerald from Malaysia. So now I speak English right now. Apaan dia aneh-aneh aja. Kita coba tes dulu ya. Kita nyalakan dulu ya teman-teman. Nyalakan tuh ini tinggal di klik mode, kita nyalakan dulu. Kita lihat. Tuh teman-teman tuh. Tuh. Segini aja ininya teman-teman. Apa masih tuh segini kelebihannya tuh ya. Bocornya teman-teman ya. Masih bocor dia, masih kelebihan sebenarnya. Nyala ya teman-teman. Tadi mana tadi yang tadi? Nah ini nih. Ini kita lihat tetesannya. Tesnya. Jadi kita lihat yang ini. Belum keluar ya. Come on. Tuh dia netesnya gini ya teman-teman tuh. Ya oke ya. Ini kita lihat. Ya netesnya. Tuh. Mana nih? Wah mana nih? Mana? Nah ini bermasalah berarti teman-teman tuh. Coba kita lihat teman sebelahnya. Tuh. Netes bagus ya. Coba ini.
Woi, mana kamu? Nah, kemungkinan dia ada buntu teman-teman. Ininya. Nah, nggak tahu di sininya. Nah, padahal dia netes sebenarnya, tapi dia buntu. Nah, harusnya begini teman-teman tuh. Walaupun dia masih lebih kurang gini aja lah dia ya. Tuh, biar dia keluar cepet. Tuh. Ada masalah dari tekanannya. Oh, ini yang baru, pakai yang baru ya. Memang yang baru ini agak-agak kurang bagus ya. Kan tekanan kami itu pompa kurang ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ininya kuning teman-teman ya, bermasalah berarti. Yang lainnya kan hijau tuh. Hijau, lihat ini kecepatan alirannya tuh. Cepet-cepet dia. Kayaknya ini agak lambat tuh. Makanya saya coba, mungkin dia apakah selangnya ya. Jadi saya agak kendorin gitu ya. Supaya dia atau kalau mau nggak usah pakai ini driver, langsung gini aja. Masukin ke sini teman-teman. Jadi langsung masukin ke sini lubangnya. Jadi dia naik segini aja, biarin. Nah, karena dia hijau kuning tuh teman-teman ya. Yang lainnya bagus ya. Itu masalahnya. Dia bagus enggak? Nah, ini bagus ya, bagus. Nah, jadi sebagai petani, oh ini ada yang bengkok. Bengkok dia. Jadi sebagai petani, mata kita tuh harus jeli ya. Jeli ya. Tuh, ini warna sama juga ini. Tuh, sama ini. Ya, kuning. Nah, kita harus agak gini. Kurang tekanannya memang kurang kuat. Ya. Segini aja. Jangan sampai dia kurang ya. Nah, biarin gini ya. Jeli. Mata tuh harus jeli ya. Nah, ini bagus. Kuning berarti harus jeli. Ya, petani. Kalau nggak jeli, ya. Nah, ini juga sama nih. Mana nih? Woi. Nah, ini kan netes tuh yang tek 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 tek. 1 detik ini 2 gak 4 6 ini. Nah, berarti ini ada masalah. Aduh, bentar ya, bentar. Saya post tuh teman-teman, tuh ada hitam-hitam di sini ya. Dia ada buntu di sini teman-teman, buntu ya. Di sininya buntu ya. Jadi harus, padahal ini lancar tuh. Jadi harus diperbaiki. Jadi gitu, udah saya perbaiki tuh. Tuh, netes tuh bagus ya. Jadi kalau kelihatan nih kenapa dia kecil. Tuh ada masalah teman-teman ya. Atau nggak basah gitu ya, kita harus tuh, ini ada lama bagus, kita deketin nih karena dia kecil emang, mungkin lagi. Jadi kalau kita semai itu memang ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya teman-teman ya. Ada yang kerdil gitu ya, ini mungkin harus ditambah pakai asam amino. Wah, ini nggak jelas nih, memang dari awal udah kena keriting ya. Ada yang kena keriting sebenarnya ya, karena di waktu di tempat saya itu, wah, bocor tuh, itu duit. Bentar kita matiin dulu duit soalnya itu teman-teman. Jadi yang 788 ya, berarti kurang ya. 788 harusnya dia 800 ya. Coba kita naikin dikit ya. Ini berapa? 2 ya, ini 2 ya. Kita naikin dikit, sedikit ke atas, segini aja, ini yang A nya, yang B nya dinaikin dikit, nah sama ya. Nah, ini udah 8 tuh, 864 ya. Nah,
Udah, baru kita matiin. Itu pakai ini auto. Nah ini pakai namanya Venturi, ini rotameter. Sebenarnya nggak pakai rotameter juga nggak apa-apa. Yang penting air di sini itu seimbang ya, turunnya seimbang gitu. Ini pakai Venturi. Nah sekarang karena pH saya 6,5 nih, ini airnya ketinggian ya. Tuh 6. Oke, ini udah oke tuh. pH-nya 6. Jadi pH saya ini saya masukin ke sini teman-teman. Saya tancap di sini, ini. Dan saya ukur pakai alat ini ya. Tapi harus dikalibrasi tetap nanti alat ini ya. Teman-teman, kalau kalibrasinya gampang, ada apa namanya? Ada putaran di situ. Pakai obeng. Ya. Nah, ini saya kasih KOH di sini teman-teman. Di ember ini KOH isinya. Ya, isinya KOH tuh. Isinya KOH. Kita pakai Venturi juga. Jadi nanti air yang masuk ke sini ya, ke sini sudah mengandung KOH. Ya, jadi kita bisa prediksi mau dua sendok makan KOH-nya, kita aduk, kita penuhin dulu, kita aduk, nanti disedot, kita ukur di sini nanti dapat berapa. Ya, kalau dia kelebihan ya kita kurangi nanti, misalkan 1,5 sendok gitu. Kalau kurang kita tambah, misalkan 3 jadi 3 sendok gitu. Tadinya 2 sendok, 3 sendok. Ke sini dia kan ke sini toren ya, masuk sini. Nanti baru dia udah mengandung KOH tuh, baru nyampur sama sini itu udah mengandung KOH dia. Nah, ini dapatlah pH di sini. Ya teman-teman ya. Itu ya. Nanti saya bikin video, kalau ada waktu saya bikin video khusus lah. Rangkaian. Jadi ini pH ya, ini TDS ini teman-teman ya, TDS ya. TDS. Itu kalau di sana Intanon teman-teman, Intanon ya. Nah, ini saya taruh di sini. Ini udah kebanyakan ya. Ini kebanyakan ya. Nah, tapi kita bisa buang di sini ya. Jadi kalau dia jangan sampai dia kebanyakan tumpah. Ya. Ini salah satu alat ukur ya. Kalau dia kebanyakan tumpah berarti masalah ya. Jadi jangan sampai dia kebanyakan tumpah. Ya. Ini udah kelebihan nih, biasanya harusnya di 8 aja ya, di 8. Ya mudah-mudahan nanti dia bisa semakin tinggi kan berat juga nanti ya. Di berapa dia beratnya ya, berat airnya. Ini salah satu ya, padahal kita juga punya alat ya. Alat untuk mengukur kelembaban ya. Benernya mana alatku? Kelembaban ini ya. Coba kita ukur sekalian ya teman-teman. Kelembaban ya. Kita tancap di sini ya teman-teman ya. Tuh. Gini, kita nyalain. Ya. Ini juga saya juga. Jadi kita pencet ininya millsnya. Pencet 70 lah, 70 moisture-nya ya. Berapa pH-nya? pH-nya 6,4 bagus ya teman-teman. 6,4 tuh lumayan ya. 77 oke. 77 lah, 80 tuh udah kebanyakan teman-teman. 75, 70, 70 sampai 80. Kalau pakai alat ini ya. Ini ya. Suhunya 27 derajat. Ya. Jadi kita bisa tes lagi misalkan yang ini ya. Tuh, aduh susah ini di sini ya. Nah, sini coba kita tes lagi ya di sini. Kita tes, dia baru ngisi lagi tuh, nyala lagi pompanya teman-teman. Kita lihat sini teman-teman. Tuh pH-nya 782, ini udah kebanyakan ya. Jadi saya harus matiin pompanya tuh teman-teman ya. pH-nya 7 teman-teman ya. Kurang bagus sih kalau 7. Tadi itu bagus 6,5 itu masih oke lah. pH-nya 7. Matikan ya, karena tadi udah saya nyalain, jadi saya matikan. Berarti ini berapa di sini? Di sini 5,8 tuh, 5,8 ya. Ya mungkin di sini dipasang 5,4 ya. Udah hampir 6 ini, hampir 6 ya. Mungkin 5,3 ya. Coba kita nanti jangan 5,3, 5,5 lah, 5,6, 5,5, 5,6, 5,7 lah ya. Biar nanti di sananya bisa dapat 6,5 lah ya. 6,5 tadi bagus. Kalau 7 kurang bagus ya. Ya. Itu apalagi. Jadi kontrol saya gitu. Oh ya tadi itu
loncat-loncat ini. Itu adinda satu sampai sana ya. Ada sebagian di ujung yang di sini. Ini sweet emerald ya, sweet emerald dari Malaysia, This is sweet emerald from Malaysia. The seeds from Malaysia, and these are sweet honey from Yogyakarta. I don't know. Lentera Agropedia buy from somewhere and sell in Indonesia, or they produce the seeds. I don't know. Ya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini kadang banyak yang nanya nih, timbangan pakai apa? Memang sebenarnya ini nggak diperlukan, tapi saya hanya ingin supaya ini kontrol saya supaya dia tidak bocor banyak, teman-teman ya. Ini harusnya mungkin 2 ya, 2 sampel ya, supaya tidak bocor banyak ya. Yang pertama, yang kedua supaya saya menyeimbangkan berat. Jadi berat ini anggaplah ada hubungannya sama kelembaban, kandungan air di sini ya. Ya, jadi sudah saya coba bahwa kandungan airnya itu 8 kilo ya, 8 kilo. Jadi kalau berat tanpa air waktu itu ya, masih baru itu sekitar 3 kilo ya teman-teman, 3 kilo ya. Pas diisi air itu 8 kilo, berarti sekitar 5 kilo airnya ya, 5 kilo. Bukan berarti 5 liter, bukan. Bisa aja 5 liter airnya di dalam ini ya, 5 liter ya. 5 kalau densitinya 1 ya, berarti 5 liter. 5 sampai 6 liter lah. Ya, tapi ini 5 kilo ya, 5 kilo. Nah, kalau lebih dari 5 kilo, misalkan 9, nggak mungkin dia, nggak mungkin lebih 9 kilo, nggak mungkin, karena kelebihannya akan jatuh ke sini teman-teman, jatuh ke sini ya. Keluar, terbuang itu money. Ya, money. Leaking of nutrition is money, guys. So jangan biarkan dia menetes tuh. Tadi saya kebanyakan, jadi saya nyalain ya waktu ngetes sana. Jadi memang sekali lagi ketika kita ngecek gini, kita tuh harus tahu ya, kelihatan ya. Kalau udah pengalaman tuh, kenapa ininya kuning gitu, daunnya, berarti masalah gitu. Nah, ternyata benar masalah kan ya. Ya ini di sini dia agak sini ya. Jadi masalah, berarti airnya kurang. Itu sering, nanti kadang kejadiannya gini, yang lainnya udah tinggi, dia masih pendek gitu. Baru itu udah terlambat. Ketika udah misalkan udah seminggu nih atau 2 minggu, temennya tinggi, dia pendek sendiri. Nah itu udah terlambat teman-teman. Nah itu makanya kita harus benar-benar melihat ya. Jadi jangan kita nanam sembarangan gitu. Maksudnya jangan kita nanam cuma bisa nanam doang gitu. Jadi tanpa bisa harus kita juga lihat ininya ya. Nah ini kecil ya, kecil dia ya. Nah, ini mungkin saya ginikan aja. Ini jadi ini yang baru teman-teman. Yang baru itu nggak tahu kenapa ya. Yang baru itu dia ini baru nih, baru pasang, ini kan lama nih. Lama ya, udah butek ya. Nah khawatirnya yang baru ini netesnya sedikit ya, yang baru. Nah ini enggak nih, bagus nih, banyak kering-kering di atasnya, itu harus seperti ini teman-teman ya. Nah ini perlu diwaspadai ya, ini nih agak-agak kuning ya. Ya mudah-mudahan, enggak nih, dia basah, berat juga basah. Oke, udah 19 menit ya teman-teman. Itu aja teman-teman ya. Ya semoga sukses juga. Saya doakan teman-teman yang para petani melon ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.